Allah itu roh. Kita tidak dapat melihat Tuhan. Allah itu roh. Lalu disebutkan roh Allah itu roh. Roh itu disebut Roh Kudus dalam kekristenan. Nah, Roh Kudus itu kan roh. Nah, untuk menamai roh itu dinamalah gelar sebagai Bapa atau Allah. Oleh roh itu turun ke rahim Maria, jadi Yesus. Nah, Yesus kan dibawahi oleh Roh Kudus. Otomatis dia berasal dari roh itu sepenuhnya. Oleh sebab itu ketika kita Oh, memandang berarti Yesus, tiga-tiganya ngumpul di Yesus gitu. iya, Ngapain aja itu sebenarnya ngumpul bukan mereka? itu bukan tiga, Bang. Kan awalnya saya berbicara roh. Roh itu Roh Kudus, Roh Allah. Namun untuk menamai roh itu Bapa itu hanya nama gelar bagi roh itu. Oke. Nah, gua mau tanya, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, betul nggak? Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Iya. Oke. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, muncul Roh Kudus berbentuk burung merpati. Dan suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Itu ada 3 oknum dan 3 tempat berbeda. Nah, pertanyaan gua, di situ siapa yang Tuhan? Maksudnya di 3 oknum. Ada 3 oknum. 3 Yesus oknum lagi dibaptis. itu. Dengerin dulu. Yesus lagi dibaptis di Sungai Yordan. Oke? Betul? Itu di sungai posisinya. Nah, terus muncullah Roh Kudus berbentuk burung merpati, melayang-layang di kepalanya Yesus. Oke? Nah, lalu terdengar suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, yaitu suara Bapa, suara Allah. Pertanyaan gua, di situ siapa yang Tuhan? Setahu saya 3 oknum itu ketika di bukit, Bang. Kalau di Sungai Yordan tidak ada 3 sosok. Ada 3 sosok. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu muncul Roh Kudus berbentuk burung merpati, oke? Dan terdengar dari langit suara Allah Bapa, suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Berarti ada 3 sosok dan 3 tempat berbeda. Nah, pertanyaan bisa gua, di situ siapa yang Tuhan? 3 sosok ini saya kurang kalau ada 3 sosok ini. Kecil sih. Kalau suara dari surga saya paham, saya tahu itu. Tapi kalau 3 sosok setahu saya di bukit ketika mereka murid-murid Yesus hanya bagian-bagian murid-muridnya kayak Elia. Ini suara saya kecil sosok. Ini. Enggak besar. Kok di bawah ngomong pada kecil sih? Itu merek Oten tuh yang di bawah HP-nya. Yang ada Elia sama Musa, terus Yesus di tengah. Itu setahu saya itu di bukit. Kalau di Sungai Yordan itu hanya suara. Dia nggak tahu ini, dia nggak pernah tahu kitab. Jadi gini, Pandi, kau udah menikah belum? Belum ya. Yuk, saya mau mengajakmu untuk membuka pelan-pelan membuka perasaan ataupun nalar pelan-pelan ya. Nah, di Kristen ya, ketika kalian melakukan pernikahan, oke? Pernikahan. Ya. Nah, tidak bisa cerai, benar ya? Tidak bisa cerai ya? Iya. Oke, baik. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Iya. Bisa cerai kecuali maut dan jina, mati dan berzina. Sepakat ya? Betul, ya. Baik. Sekarang begini, kau melakukan pernikahan, udah? Kemudian ya. Kau mendapatkan pasangan, oke? Yang namanya pacaran pasti semuanya indah, benar ya? Ya. Oke. Nah, kita laki-laki berumah tangga itu butuh kenyamanan, oke? Nah, suatu saat istrimu, kau mendapatkan istri, ya garba, marah, apa, kau diatur, diketatin, sikit-sikit cemburu, sikit-sikit ini, kan gitu? Ya, macamlah, sikit-sikit terus masih memikirkan uang saja, nggak pernah peduli kau, urusan kerjaan kau nggak susah, uang aja, kan stres nih, stres ya? Iya. Oke, nah, kemudian bertahan, sedangkan kau ingin merubah sikap. Kalau sudah karakter, sulit untuk merubahnya. Itu dulu ya. Kita anggap dia karakter. Kalau karakter, sulit untuk merubahnya. Nah, ketika kau berpisah, udah berpisah, terus kemudian satu lagi, coba lagi, nggak bisa juga. Akhirnya berpisah. Nah, perpisahan kalian ini kan tidak boleh kawin lagi kan, bener nggak? Bener nggak? Tidak boleh kawin lagi ya? Iya. Karena berpisahnya itu karena tidak kecocokan.
Karena Iya. ketidakcocokan. Sepakat ya? Nah, kemudian berpisahlah kalian. Selama berpisah, udah. Terus kemudian kau mengenal wanita baru. Nah, perasaan, yang namanya perasaan cinta itu tidak pernah bisa kita rencanakan. Sepakat ya? Iya. Ya oke, baik. Perasaan itu datang ketika pandangan pertama atau adanya komunikasi. Terjadinya perasaan itu timbul. Nah, suatu saat kau jumpa dengan seorang wanita. Nah, kemudian komunikasi cinta. Jatuh cinta lah kau sama dia. Oke, sama-sama. Nah, di saat kau mencintainya dan dia juga mencintai, kalian punya keyakinan ini. Ingat, kalian kan tidak boleh menikah. Benar kan? Iya. Benar kan? Nah, ketika kalian sangat mencintai tapi tidak bisa memiliki, dilema enggak nih? Dilema enggak nih kira-kira? Dilema. Dilema ya, dilema. Iya. Baik. Nah, sedangkan peraturan yang pertama itu Tuhan yang tentukan. Tuhan seharusnya maha tahu. Tuhan maha tahu ya. Oke, pertama, kemahatauan dia, Tuhan, kita memiliki perasaan. Itu dulu ya. Kita memiliki perasaan. Tuhan tahu perasaan kita. Di saat kita memiliki dilema, contoh, ketika kau mencintai seseorang, yakin kau akan meminta, Tuhan, bagaimana perasaanku ini Tuhan? Aku sangat mencintai dia Tuhan. Aku ingin memilikinya, ingin menikah dengan dia. Tetapi karena aturanmu, aku tidak bisa menikah dengan dia. Karena aku hidup berumah tangga, ingin bahagia. Aku berumah tangga ingin bahagia, tetapi karena aturanmu, aku menjadi dilema ini tidak bisa menikah. Apa yang kulakukan? Kira-kira menyakitkan perasaan kita nggak sebagai manusia? Coba rasakan dulu. Kira-kira. Menyakitkan. Nah, jadi Pandi, kalau memang Tuhan itu maha tahu, tahu dengan apa yang dia ciptakan. Tuhan tahu perasaan kita. Isi perasaan kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Tuhanmu memberikan aturan seperti itu menyakitkan perasaan kita. Apakah itu masih pantas dikatakan Tuhan? Tidak. Tidak, keren, tidak. Karena menyakiti perasaan manusia. Iya. Ini tidak akal. Kalau memang seperti itu, tetapi kitabmu yang mengatur, yang kitab itu datangnya dari Tuhanmu. Ketika membuat aturan seperti itu, menyakitkan perasaan kita, membuat dilema. Kita katakan Tuhan itu baik. Apakah dia baik seperti itu terhadap kita? Kan tidak kan? Tidak baik berarti dia kan? Kita mencintai pasangan baru, tetapi kita tidak boleh menikahinya, tidak memilikinya. Akhirnya apa? Perjinaan. Timbulnya melakukan hubungan ketika ada rasa sayang berduanya. Ada kedua pihak rasa sayang dan cinta sehingga terjadinya hubungan badan. Zina kan? Perjinahan yang terjadi kan? Kita mau menikah lagi nggak boleh. Karena aturan pertama, kita kau berpisah bukan karena mati dan berzina. Tetapi karena ketidakcocokan hubungan, mungkin karena kita hidup rumah tangga ingin bahagia dong. Ya kan? Nah, jadi kalau seperti itu, masih pantaskah kau katakan Tuhan? Kalau tidak udah ashadu. Apa lagi? Selesai. Assalamualaikum Bang. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang di YouTube, di TikTok yang ada di sini. Dilanjut lagi sahabat saya, nyimak dulu. Silakan. Lanjut. Seru ini, seru. Lanjut. Nah, itu Pandi. Jadi tolong kau simak, karena kan kita ini punya akal. Kita yakin pasti mati. Semua manusia pasti mati. Menuju kesuksesan itu cuma dua pilihan, surga neraka. Hidup yang kekal adalah di surga. Semua orang menuju kesuksesan itu membutuhkan akal. Makanya gunakan akal itu, gunakan akal. Keyakinan tanpa menggunakan akal tidak akan pernah berhasil. Keyakinan, semua punya keyakinan. Oh, aku yakin masuk surga. Oh, mana bisa? Oh, aku yakin sukses. Oh, aku yakin lulus sekolah. Tanpa gunakan akal nggak bisa ya, nggak bisa kau lulus. Akal. Makanya jangan sampai disalahkan. Bisa saja Tuhan nanti menyalahkan. Ketika penghakiman mau dicampakkan ke neraka. Hei Pandi, kau kuciptakan akal Pandi. Apa fungsi akal? Untuk menilai, menganalisa,
mencermatin, berpikir, baik buruk, salah benar, pantas tidak pantas. Pantaskah Tuhan yang disebut Maha Kuasa Maha Perkasa memiliki ribuan pasukan, mati ditombak, dipukuli, tidak berdaya? Pantaskah? Apakah dia tidak punya pasukan? Logikanya aja loh. Itu kalau kita gunakan berpikir. Jadi udah dua tadi ya, dua statement. Pertama tentang perasaanmu. Ketika dinyatakan Tuhan itu baik, tetapi ada dilema dalam diri kita, tidak boleh menikah. Ingat, sakit loh. Ketika kita mencintai seseorang tidak memiliki, sakit loh. Mungkin Pandi kau pernah bercinta kan? Punya rasa kan? Perasaan nggak bisa dibohongin. Perasaan dalam diri kita. Ketika kau mendapatkan calon pasangan, mencintainya, tapi tidak bisa memiliki, sakit kali perasaan itu. Sakit. Nggak bisa memiliki karena aturan dari Tuhanmu. Bukan karena kedua belah pihak, tidak. Tetapi karena aturan itu tidak bisa memiliki dari Tuhanmu. Nah, sakit nggak? Berarti Tuhan menciptakan kita. Dia yang tahu perasaan kita. Sakit lah. Kita hanya meminta kepada Tuhan. Kau tahu perasaanku saat ini kan? Aku mencintainya. Aku tidak bisa lepas dari dia. Aku ingin bersamanya. Aku yakin punya kebahagiaan terhadap dia hidup semati. Tetapi karena aturanmu, aku tidak bisa memiliki dan memiliki dia. Itu secara perasaan sakit loh. Perasaan nggak bisa dibohongin. Itu dulu. Mungkin Pandi, kau belum terjadi. Tapi banyak kejadian di Kristen seperti ini. Kejadian pemukulan terhadap istri, berpisah bukan karena mati dan zina. Akhirnya apa? Makanya banyak di dokter psikolog itu pasiennya dari pihak Kristen perempuan. Ini fakta loh, realita. Kita bicara realita. Nah, itu loh, itu bakal terjadi sama kau Pandi. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Yang namanya pacaran, bercinta, semuanya indah. Engkaulah bulan dek, engkaulah bintang, engkaulah pujaan hatiku, ya kan? Bercinta, pacaran, menikah, keluar sebenarnya. Kita laki-laki dihajar perempuan. Kau ya, kerja kau, waduh, apalagi di Kristen. Kristen itu, wanita itu sebagai rajanya, ratunya. Laki-laki nggak bisa macam-macam, itu Kristen. Paling dibata, kau gua diam nih, siap bos, poltop kalau dia bilang, polisi toba. Itu dia, polisi toba dia kalau bilang. Jadi Pandi, itulah salah satunya untuk kau renungkan, tidak ada unsur paksaan. Pertama, yang kau meyakinin kita punya akal, janganlah kita dikatakan orang gila. Yang tidak punya akal, orang gila. Yang tidak punya akal, disebut apa itu? Binatang. Janganlah kita mau seperti gitu. Kita pintar kok, kau pintar di dunia kok. Masa mau seperti itu? Giliran iman nggak mau. Kita punya akal loh, berpikir, pikirkan itu. Raja, bayangkan Tuhan itu raja di atas raja. Coba kau tonton film kerajaan, bagaimana raja itu diperlakukan. Yang mulia Tuhan, yang mulia raja, ditandu oleh pasukannya, ditandu kemanapun ditandu oleh pasukannya. Ketika raja semua memerintahkan, hajar, cuma perintah raja itu. Raja itu cuma memerintahkan aja, tonton film-film. Coba, bagaimana dengan presiden coba perintah, sana. Ini kok raja di atas raja loh. Kalian anggap Tuhan kalian itu raja di atas raja. Kalaupun di dunia ini ada raja, pasukannya 1000, Tuhan lebih banyak lagi pasukannya, 2000, udah pasti. Bahkan lebih. Karena raja di atas raja. Bagaimana mungkin raja di atas raja turun, lemah, nggak bisa berbuat apa-apa, dipukuli, diludahi, mati. Bagaimana pasukannya? Bagaimana prajuritnya? Apa dia tidak punya pasukan? Apa dia tidak punya pasukan untuk ditumbalkan? Hah? Nggak punya. Raja itu pasukan untuk ditumbalkan. Nggak punya pasukan untuk ditumbalkan disalib. Nggak punya. Haruskah dia turun? Itu secara akal. Bagaimana pasukan? Hancurlah kerajaan itu bos. Hancur. Tidak ada menghargai lagi. Prajurit pun tidak akan menghargai rajanya. Ketika raja diperlakukan kayak itu dan dibiarkan, aku pun pastilah dia punya prajurit pasukan pribadi. Kepercayaan, nggak akan dibiarkan rajanya itu terbunuh, nggak akan dibiarkan, nggak akan mampu. Sebagaimana presiden punya pengawal, ajudan, semua. Nggak mungkin dibiarkan presiden itu tuh dikawal. Begitu juga lah ini. Kalau memang secara akal ya, ini raja apa? Mati bos, cemana? Nggak masuk akal lah. Tapi ya udahlah, kalau memang mau dikatakan seperti itu ya, yang tidak menggunakan akalnya berarti disebut gila dan binatang. Terserah, kembali kepada diri kalian sendiri. Pandi, cocok. Cocok, tapi bisa saya tanggapi? Silakan.
Saya mau tanggapi tentang yang tadi perasaan ya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh Allah. Bisa saya bertanya Bang Blender, itu ayat perjanjian lama atau baru ya sudah? Baru. Oh baru, perjanjian baru. Oke, perjanjian baru. Di Injil kah? Bible. Oke, misalnya ada ayat itu tentang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh Allah. Ini menurut pandangan saya, karena saya Oneness, mungkin berbeda dengan Kristen lainnya. Memang kalau ayat itu Tuhan ingin kita harus ketika menikah jangan berpisah. Namun menurut saya, bagi saya, terkadang kita menikah itu sebenarnya belum tentu itu dari Tuhan, namun itu dari keinginan daging kita. Kita yang sebenarnya belum tahu takdir. Karena di ayat Alkitab juga berkata bahwa roh itu penurut tetapi daging lemah. Terkadang mungkin kita menganggap ketika kita menikah itu sebenarnya adalah keinginan kita, keputusan kita, bukan keputusan Tuhan. Namun kita telah berjalan sendiri. Nah itulah akhirnya ketika ketidakcocokan banyak ketidakcocokan itu yang membuat kita berpisah. Terkadang juga manusia dilema ketika kita sudah menikah, apalagi sudah di hadapan Tuhan, itu juga membawa beban kita sebagai manusia, apalagi kita manusia yang kurang Pandi, begini ya. Pandi, saya tahu menangkap poinmu ya. Poinmu kau mau mengatakan bahwasanya ketika kau melakukan pernikahan, kau sudah bersumpah di depan pendeta, begitu ya, di depan Tuhan ya. Ya. Iya. Sumpah, atas dasar sumpahmu lah itu, makanya kau jalankan walaupun penderitaan, itu ya. Itu poinnya ke situ. Iya. Kira-kira. Ya, nah, emang semua melakukan pernikahan pasti bersumpah. Bersumpah sehidup semati tidak akan meninggalkan baik senang maupun susah. Benar. Tapi realitanya, realita yang kita bicara. Jangan teori bos. Realitanya, ketika kau punya perempuan yang sibuk mengekangmu, kau kemana-mana gak boleh. Hah? Kemana-mana curigain. Duit kau, jatah kau sedikit, kurang bersyukur. Perempuan kurang bersyukur, kau terima gaji. Nah ini gajimu sekian. Kurang bang, ini gini. Aku mau belanja ini. Stres gak kau? Hah? Bisa kau pertahankan gitu? Sedangkan gaji kau pas-pasan. Nah, bang, aku mau bayar ini bang. Aku mau beli makeup bang, ini bang. Bayarlah bang. Gak ada duitku, dimaki-makinya kau. Ini realita. Gak ada duitku. Jadi kayak mana? Aku harus kayak mana? Haruskah aku paksaan kerjaan lain? Ya usahalah kau laki-laki gimana? Ada nggak wanita seperti itu? Ada. Kita yang bicara realita ini. Ya realita. Mungkin karena kau laki-laki, tapi kalau aku perempuan tadi ku ceritakan tentang masalah perempuan pemukulan. Nah, apakah kau bisa tahan hidup seperti itu? Bisakah kau tahan? Bullshit kalau kau bisa tahan. Kita apalagi laki-laki, kamu belum menikah. Kita laki-laki butuh kenyamanan di rumah. Udah capek di kantor kerja, di rumah kena repet, nggak pening. Pening lah bos, badan belum kering. Nggak bisa semuanya seperti itu. Tapi realitanya nggak mampu. Akhirnya apa? Berpisah. Udah pisah rumah dulu sementara. Pisah rumah. Saat pisah rumah, kau stres, dapatlah kau curhat sama cewek lain. Curhat kau nih, pasti kau curhat kan? Kenapa kau pisah Pandi? Curhat kau sama cewek lain. Karena adanya komunikasi kau dengan cewek lain, timbul rasa cinta. Timbul rasa cinta baru. Ya kan? Nah dia juga timbul rasa cinta. Ketika kalian sama-sama cinta, bolehkah kalian menikah dengan yang baru? Kan tidak boleh. Tidak boleh. Karena aturan di Kristen itu boleh menikah lagi apabila pasangan sebelumnya itu mati atau melakukan perzinahan. Itu dia. Mati atau melakukan, selain daripada itu tidak boleh menikah lagi. Itu aturannya kan? Nah sedangkan berpisah kalian itu bukan karena kematian, bukan karena perzinahan, tetapi karena kau nggak tahan lihat tingkah binimu yang asik menekanmu aja, yang merepet, menekan, nggak bersyukur. Itu permasalahannya. Akhirnya kau berpisah. Kan nggak boleh menikah lagi. Ini kan aturan dari Tuhanmu ini. Beban nggak? Beban lah, dilema.
Kita gak usah bicara kalau sumpah, yes, semualah bersumpah di depan pendeta. Kan udah aku bilang, saat pacaran, engkaulah bulan dek, engkaulah bintang cintaku lah dek, nggak ada hidup semati, pret. Zaman sekarang lagi, ekonomi makin susah. Indonesia tidak baik-baik saja dalam hal ekonomi. Kita nggak tahu, wanita sekarang tengok persaingan ngeri. Yang realita kita bicara, jangan teori bos, teori muak aku dengarnya, ya kan? Yang realita Pandi. Jadi kau ketika kau rasakan seperti itu, dilema loh. Kau mencintai seseorang yang ingin kau miliki, kemudian kau tidak bisa memilikinya. Bah, perzinahan terakhir. Sedangkan Tuhan melarang zina. Tetapi menciptakan sebuah zina. Zina kan itu. Sedangkan Tuhanmu melarang zina. Bertentangan nggak? Ketika timbul rasa sayang kau, timbulnya perzinahan itu karena ada rasa sayang dan cinta, makanya terjadi hubungan. Begitu kau menyayangi pasangan kau dan juga pasangan menyayangimu, terjadilah hubungan badan, berzinahan. Kan menciptakan zina kan? Mau menikah nggak boleh, nggak boleh menikah karena aturan Tuhanmu. Ayo, dilema kan? Dilema lah kayak gini. Kau punya perasaan, artinya Tuhanmu tidak tahu dengan apa yang Dia ciptakan. Tuhanmu tidak tahu perasaan kita. Masih pantaskah dikatakan Tuhan itu baik? Sedangkan kau memiliki perasaan yang bergejolak, tidak mampu untuk memilikinya. Masihkah pantas dikatakan Tuhan itu baik? Coba kau rasakan secara nalar kau. Masihkah pantas dia dikatakan Tuhan yang tidak tahu perasaan manusia? Masalah hatimu, kau dan Tuhanmu yang tahu. Hati yang kau rasakan ini. Nah sekarang ketika kau di dalam hatimu, aku merasakan dilema yang sangat luar biasa. Pasanganmu mencintaimu, jadi kayak mana hubungan kita? Gini-gini aja, gini-gini aja. Kan nggak ada jalan keluar kan? Gini-gini aja terus, berzina terus, nggak bisa kawin lagi. Nah pertanyaannya, kalau sudah seperti itu, masih pantaskah dia disebut Tuhan? Masihkah? Oke, Pandi. saya sapa dulu, izin. Iya. Ini ada Malik NST. Muslim apa Kristen? Malik NST. Oh, nggak ada suara. Saya turunkan ya. Oke, Bang Pandi, silakan dilanjut lagi. Mungkin Gurunda udah stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Ya, Bang Pandi mungkin mau bertanya tentang Islam, silakan. Kayaknya kalau bertanya tidak sih, cuma menanggapi tadi dari Bang Blender tadi yang disampaikan. Sebenarnya kalau dikatakan Bang Blender apakah pantas Tuhan mati, sebenarnya saya tidak mau kejar itu, tapi kejar ini mau selesaikan tentang ini ayat berkata bahwa apa yang diperpisah yang disatukan Allah. Matius 19 nomor 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, baik. Memang Bang Blender ingin tentang relasi itu memang beban bagi kita ketika kita memiliki pasangan sudah tidak selaras dengan kita. Namun jika kita bertuhan dan beragama, dan ketika kita tahu ayat itu, harusnya kita sebelum kita menikah, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus tahu resikonya ke depan. Kita harusnya membuat pondasi yang kuat sebelum kita membangun rumah tangga. Jadi ketika kita menghadapi pasangan sudah tidak selaras, sudah minta uang ini bikin kita capek, ya kita introspeksi diri. Atau sebagai Pandi, imam, ya nggak usah kembali ke situ Pandi ya. Ini nggak usah. Kau mungkin punya laki ya. Tadi kan udah aku katakan semuanya itu mengatakan wah engkau lah bulan, engkau lah bintang, tapi realitanya enggak. Oke, sekarang begini. Saya punya anak perempuan nih ya. Misalnya punya anak perempuan, saya nikahkan kepada kalian Kristen. Dah, kemudian yang laki-lakinya sering main pukul sama anakku, dipukul, ketepak, pukul, nangis, ngadu, ya kan? Dah, bolak-balik, sampai-sampai pemukulan itu kan nggak boleh cerai nih, nggak boleh cerai karena pemukulan. Udah, sampai-sampai kuping anakku pun lepas satu kuping anakku, gara-gara pemukulan suami. Taulah Kristen boleh minum, boleh mabuk kan? Boleh. Itu dasarnya. Akibat mabuk, efeknya apa? Goyang, akal hilang. Nah, suatu saat ya,
datanglah, dipertemukanlah ini keluarga. Oke? Pendeta pun juga datang mempersatukan. Paling pendeta cuma mengatakan, sabar kalian, ini Roh Kudus belum bekerja dalam diri kalian, makanya kalian tidak mendapatkan Roh Kudus. Pasti gitu, pasti gitu. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam dirimu, pasti gitu. Saling nasihatin. Kalau seperti itu, langsung kutikam pantat itu. Cat pak, ujungnya sedikit. Kau enak aja kau ya, kuping anakku udah lepas satu, enak saja persatukan. Coba aku saja dari kecil membiayain anakku, dia nggak pernah dia kupukul, datang ku kasih kalian main pukul, cuma gitu aja nasihatin. Bah, tunggu lepas kuping aku setelah lagi. Wah nggak bisa lah, itu secara akal. Masa dipukuli anakku? Ku besarkan anakku, nggak pernah aku main pukul. Lebih banyak biayaku lagi mengurus anakku daripada kau ya. Ku kawinkan sama kau bukan untuk dipukulin. Kita sebagai orang tua loh. Akhirnya pak, ku tarik, nggak boleh kawin lagi. Gimana coba? Makanya dari tadi kan kau katakan kau laki-laki, oke, pondasi kuat, iya memang. Kan bolak-balik, pondasi kau semana-mana lah kuat kau pondasi kalau kau dimaki-maki sama binikmu, Tahan kau? Hei, kau gini. Nggak tahan lah kau, kita butuh kenyamanan Pandi. Nggak akan tahan kau dimaki-maki sama bini. Di Kristen itu perempuan lebih ratu daripada laki-laki. Kalau kayak gitu, itu ku analogikan ke perempuan ya. Mungkin kau nggak nyimak ya, ku analogikan ke perempuan tadi. Kalau cuma kayak gitu, ada obeng kecil itu pantatnya sama lakinya, ku cucuk, cikit aja ku cucuk biar nggak bisa duduk. Kanan kiri pantatnya itu. Kau enak aja kau ngomong ya. Jadi harus dipersatukan lagi. Tunggu lepas kupingnya, nggak bisa pisah. Wah, matilah kita. Kalau itu, maulah ku jantungan, maulah biniku kejang-kejang, menangis saja. Anakmu itu pak, gimana anakmu itu dipotong kupingnya lepas lagi lah itu katanya. Waduh mak. Mana kalau laki-laki sudah biasa main pukul akan menjadi kebiasaan, sulit untuk dihilangkan. Itu laki-laki, karena kita laki-laki. Jadi dibiarkan. Itu perumpamaan bagi perempuan. Aku sebagai orang tua, anggap kau juga sebagai orang tua Pandi. Begitulah. Kau orang tua memiliki anak perempuan kawin, kemudian anak kau dipukulin sama lakinya. Terima nggak kau? Terima nggak kau tuh? Pasti nggak akan terima lah. Kalau kau terima, kau yang longor. Nggak akan terima lah, tariklah, jangan lagi. Nah, akhirnya apa? Kawin muda pula. Masih umur 20-an kawin muda. Berpisah. Waduh Majang, tekan batin. Jadi sampai tua nggak kawin-kawin. Penderitaan lah yang ada. Itu dilema loh. Perhatikan dilema itu aturan yang membuat tertekan batin manusia. Tuhan Maha tahu, tapi Tuhan tidak tahu perasaan manusia. Gimana mau dikatakan Tuhan? Itu aja. Jadi kalau masalah itu, Pandi, tadi saya hanya memberikan pemikiran samamu, ya agar kau itu bisa paham. Buka akal. Ingat, fungsi akal adalah untuk berpikir, menganalisa, menilai baik buruk, salah benar, pantas tidak pantas. Dan semua akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan masing-masing. Kau juga akan dipertanggungjawabkan. Sama kayak seperti tadi tanggal 25 Desember. Tidak ada tanggal 20 Desember hari kelahiran Tuhan kalian. Wajar Tuhanmu bertanya, ketika tidak ada aturan kuberikan, kenapa kau lakukan? Lalu masuklah dari situ. Kalau begitu, enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Masuk Matius 7:21. Ketika tanggal 25 Desember tidak ada dikatakan perintah. Masuk situlah, enyahlah kalian. Kalian membuat kejahatan, fitnahan. Fitnah ini namanya kan? Kalau tidak ada kan? Siapa yang menentukan ini? Kan fitnah, kejahatan itu kan? Tahun 20 Desember. Makanya, kenapa saya di sini menduga? Aku menduga. Kenapa di akhir tahun itu terjadi bencana? Ini untuk introspeksi diri kita semua manusia di sini. Introspeksi diri. Semua manusia introspeksi diri. Bencana itu datang dari Tuhan. Kenapa setiap akhir tahun itu terjadi bencana? Di sini Medan, aku gara-gara kena bencana semalam banjir rumahku kena, makanya aku ngamuk-ngamuk aku. Ya betul. Ini Oten lah aku salahkan, Betul. Gara-gara itu. Banjir rumahku habis, pinggangku mau patah. Nggak pernah yang kena banjir. Setiap tahun lalu juga banjir. Padang, Aceh, Sibolga, Medan, 4 kota. Jadi masuk lagi ke sana. Ada kesadaran kita, kami hanya mengingatkan, enggak pun juga ya udah. Cuma saya hanya menduga kenapa akhir tahun, kenapa udara, laut, darat, pesawat, kapal, tenggelam, akhir tahun. Kenapa? Kalau memang Tuhan kalian sebenar-benarnya menyambut hari kebahagiaan, tentulah memberikan cuaca yang baik. Kalau memang benar. Tapi kan tidak.
Paham Pandi ya? Kalau itu sepakat kok tadi Pandi ya. Jadi kau nggak merayakan Natal? Nggak? Nggak Pandi? Nggak merayakan? Kalau saya hanya apa ikut aja sih. Ikut-ikut aja. Namun Ikut-ikut aja. Aduh. tapi Jadi kalau mungkin gitu. mungkin tahun ini tidak juga karena di luar kampung. Ada, ya. Oh, karena kupikir tidak melaksanakan ini karena sudah dapat pencerahan dari sini. Karena di kampung, ya udah. Kalau ikut-ikut saja nanti kau ikut-ikut aja lah ke neraka, ya nggak apa-apa. Kau ikut-ikut saja Tidak kau sih, bilang. karena saya juga tahu hal-hal yang saya kembali ke kebenaran aja sih yang Bentar, saya sapa dulu ini Mr. Oblo. Muslim apa Kristen? Mr. Oblo. Dibuka mute-nya Bang. Mr. Oblo. Mr. Oblo. Dibuka mute-nya Bang. Oh, nggak ada suara. Turunkan moderator. Ya silakan dilanjut Bang. Silakan Miguel. Bang. Silakan ke Bang Juma. Tapi si Pandi ini pun dia nggak tahu kitab. Bang Juma lah silakan Bang. Nggak ada OTN-nya. Dia nggak paham kitab Bang. atau Itu saya dia. mau tanggapi tadi. Silakan. Oke. Oke. Tadi kan Abang Blender bilang bagaimana perasaan kita kalau anaknya Blender perempuan terus dikasih nikah sama saya misalnya, terus akhirnya dipukul-pukul dan bahkan sampai fisik. Nah, sebenarnya memang tidak ada yang suka. Namun sebelum itu terjadi kan kita introspeksi diri. Bukannya orang tua itu sebelum menyerahkan anaknya harus seleksi untuk mencari menantu atau mencari pasangan anaknya ini yang terbaik. Jadi kita kalau hal itu terjadi harusnya kita berkaca ke diri sendiri. Apakah saya menjadi orang tua yang benar dalam membimbing? Kan sebelum kita menyerahkan juga orang tua juga tidak ada langsung menyerahkan begitu tentang anak. Seorang tua juga harus tahu konsekuensinya, apalagi dunia ini bagaimana bekerja. Ya, ketika hal itu terjadi ya kita menanggung resiko ketika hal itu sudah terjadi ya. Tergantung bagaimana diri kita untuk memperbaiki hal itu ketika hal itu terjadi. Bagi saya begitu saja sih. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Silakan Bang. Bang Blender silakan. Abang tanggapin aja lah Bang. dia ini nggak paham kitab nih Bang. Mungkin kasih pencerahan. Iya, itu teori kan ya, itu teori. Tapi pada prakteknya tidak seperti itu. Pada prakteknya kenyataan memang hampir di setiap wilayah, setiap daerah kita temukan kasus yang sama. Bagaimana seorang wanita merasa tersakiti, merasa tersisihkan dengan suami, selingkuh, menikah lagi dan seterusnya. Jadi itu tidak manusiawi memang. Keadaannya secara teori bagus, harus memilih. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Saya banyak teman-teman saya, teman kantor ya yang dulu biasa mewakili kemudian pendeta di gereja berkhotbah. Tapi kelakuan di belakang istri, saya tahu karena saya sering sama-sama dengan mereka. Jadi yang ada hanya kemunafikan gitu loh. Berbaik-baik depan bini, tapi di belakang bini kelakuannya hancur. Kalau laki muslim, apa yang ada di depan istrinya itu juga yang di belakang. Kalau dia mau menikah ya izin baik-baik. Kalau diizinkan nikah, kalau enggak diizinkan ya tidak. Itu di Islam. Jadi dia manusiawi. Tuhan pencipta langit dan bumi mengetahui keadaan makhluknya. Yang laki-laki cenderung suka kepada wanita. Yang wanita suka kepada perhiasan.
Seperti itu. Saya rasa hal ini tidak sesuai dengan teori di prakteknya. Kalau kita dengar Kristen berbicara cukup satu istri, nggak boleh dipisahkan, ya itu teori dan itu tidak manusiawi. Yang masuk akal itu ya ajaran Yesus, bisa mendapatkan istri berlipat kali ganda, baik di bumi maupun di surga. Nah, itu keren. Begitu juga nabi-nabi, hampir seluruhnya diberitakan banyak istri. Gitu. Saya rasa begitu, saudara siapa namanya? Saudara Pandi. Yang merasa oten silakan naik. Jangan malu-malu, ucing di bawah. Ketik 3 bang, biar dijambak sama hostnya. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Ketik 3 dalam 1. Ini temanya terlalu berat ini. Yesus lahir tanggal berapa? Iya, berat. Gak bakal ada ayatnya lagi. Terlalu berat itu. Oleng. Memang bang, oleng. Karena gini bang semalam kan rumah kami kan kena medan banjir ya kan. Sumatera, aku pun kena juga ya kan. Bang Faruk, semua kena parah. Jadi tahun lalu juga gitu juga kena. Nah, medan parah. Jadi aku nggak pernah ngungsi lagi, nguras ini. Udah emosi aja, aku mati listrik. Ini hidup lampu, ku hajar Oten ini. Ini pemikiran aku itu aja nih. Ini Oten pasti buat salah ini, ya kan? Jadi inilah aku bawa tema tanggal 25 Desember ini. Kenapa di akhir tahun? Aku begitu bang tanya. Kenapa selalu di akhir tahun ya? Apa masalahnya ya? Kan begitu. Nah, tanggal 25 Desember ini hari kelahiran Tuhan. Ini menduga-duga, ini masih duga. Hari kelahiran Tuhan. Bisakah? Kalau tidak ada datanya, bisakah Tuhan itu murka? Atau kita sebagai umat Islam, kan gitu kan? Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Merayakan hari kelahiran Tuhan, merendahkan Tuhan, menyebabkan murka Tuhan. Nah, jadi kesitulah semalam aku kejar konten itu. Cobalah, kalau tidak ada datanya, paling tidak kita menggaungkan, ya kan? Menggaungkan, menyadari dan punya kesadaran agar jangan sampai bencana itu terjadi kepada kita. Itu loh yang gua harapkan. Alhamdulillah. Matahari udah mulai nampak. Wah, udah bisa jemur pakaian. Kalau nggak 3 hari betul-betul nggak berhenti hujan bang, gila. Aja pak. Iya, tiap tahun. Karena kejadiannya tanggal 25 November. Apakah ini peringatan menuju tanggal 25 Desember? Ini dugaan bang, dugaan kan gitu. Makanya aku bilang sama Oten ini, buktikan dugaan aku ini salah. Gitu loh. Kalau tidak ada datanya, berarti kan ini sebuah fitnahan. Siapa yang menentukan tanggal 25 Desember ini gitu loh. Itu kan sebuah fitnahan kejahatan. Tuhan dipitnah lahir ya. Dipitnah lahir. Kan sebuah fitnahan ini. Jadi Tuhan murka. Ya. Iya. Betul. Bisa jadi. Karena hampir setiap mendekati Desember kayak gini keadaannya. Benar. Karena sudah separuh dari penduduk bumi memperingati kelahiran Tuhan. Mungkin murka Tuhan turun gitu. Nah kalau murka Tuhan turun kan tidak milih merek. Iya. Yang beriman, yang tidak beriman semua kena. Iya, Oten banyak kena. Yang Oten di sebelum banyak kena. Sampai sekarang belum hidup bisa dihubungin. Ya ini kan artinya dugaan. Ya artinya kita punya kesadaran introspeksi lah. Akhir tahun kan introspeksi. Terkhusus kita juga yang Islam kan. Karena Allah tidak dilahirkan, tidak pula diperanakkan. Kan gitu, itu yang pertama kan. Agar kita juga Islam juga selalu introspeksi diri. Kita tidak bisa menghilangkan ini sudah tradisi kan. Sudah diakui oleh negara, nggak bisa kita hilangkan. Hanya saja kesadaran. Dengan adanya kesadaran kita mudah-mudahan Allah tidak memberikan murka kepada kita itu loh. Dan kepada Oten juga. Kalau tidak ada datanya kenapa dilakukan? Bisakah dia marah? Ini fitnahan loh. Aku nggak lahir tanggal segitu kok disebutkan tanggal segitu. Kan gitu. Apakah ada perintahku? Kan tidak ada perintahku. Nah bisa juga dia murka. Betul. Benar itu, benar. Tapi
Tapi oten yang lain pada kemana ini? Ada Pak Pastor di bawah. Pak Pastor naik Pak Pastor. Ayo kita diskusi apakah Yesus kenal Bible. Nah ini tema ini sama Bang Juma belum dibahas Pak Pastor. Naik sini. Ayo Pak Pastor. Buktikan kalau Yesus itu kenal dengan Bible dan Bible itu divalidasi oleh Yesus. Sibuk apa Pak Pastor? Udah naik aja di sini dulu. Sibuk cari kado. Kado Natal. Kado Natal. Ayo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dinda semuanya. Ya tadi tuh saya ada pertanyaan kepada mereka Bang. Menurut perkataan Yesus di Matius 15 nomor 9. Itu ditujukan kepada siapa? Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu ditujukan kepada siapa? Umat Kristiani punya kitab suci. Umat Islam punya kitab suci. Yang manakah kedua kitab ini yang dijadikan betul-betul pedoman bagi umat yang mengimaninya? Apakah umat Islam atau umat Kristiani? Umat Islam berpedoman kepada Al-Quran. Diperintahkan untuk tunduk kepada perintah-perintah yang ada di dalamnya. Nah, Bible, bagaimana dengan umatnya yang mengenal, yang mengakui itu adalah kitab suci Kristen? Apakah mereka beriman dan mentaati segala perintah yang ada dalam Bible atau ada perintah-perintah lain yang mereka taati? Kan seperti itu Bang. Nah pertanyaan seperti itu ada dua Kristen tadi langsung lompat terjun dari Monas Bang. Nggak sanggup mereka menjawab. Demikian Bang. Silakan mungkin Abang bisa menambahkan Bang. Sebenarnya kalau kita lihat perikopnya ya, data ini kan bercerita tentang orang-orang Farisi yang datang dari Yerusalem. Kemudian bertanya jawab kepada Yesus. Lalu ada ungkapan, percuma mereka beribadah kepadaku. Tapi itu kan nubuat. Itu nubuat yang dibacakan kemudian oleh Yesus. Kalau nggak salah itu dari kitab Yesaya. Artinya bahwa mereka menyindir orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Karena mereka disebut orang munafik. Kenapa? Mereka menteorikan segala sesuatunya, tapi pada prakteknya mereka tidak melakukan teori yang mereka ucapkan yang adalah firman Tuhan. Tapi yang mereka praktekkan kemudian yang adalah perintah manusia. Nah ini berefek kepada saudara-saudara kita Kristen memang. Karena setiap prosesi keagamaan Kristen itu prakteknya tidak pernah diperintahkan. Contoh makan babi, tidak bersunat, Natalan 25 Desember, tahun baru, tidak bersunat mingguan, ke gereja itu perintah-perintah ibadah, prosesi ibadah yang tidak pernah diperintahkan, tapi itu hanya perintah manusia. Jadi kena kepada orang Farisi dan orang Kristen dalil itu. Begitu Dinda Erik. Iya Masya Allah. Memang betul Bang. Itu memang harus ditujukan kepada Oten memang Bang. Makanya pertanyaan tadi saya itu tidak ada yang bisa mampu mereka untuk menjawabnya. Karena berat bagi mereka. Jadi terus setelah kita mengkaji ya Bang, saya sendiri pribadi mengkaji bahwasanya percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Artinya mereka ini mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Terkait kepada 25 Desember itu kan tidak ada di abad pertama Bang. Munculnya itu ketika setelah adanya konsili Nikea kalau nggak salah di abad keempat. Disitulah muncul pertama kali tentang perayaan hari ulang tahunnya Tuhan mereka seperti itu. Gitu Bang. Iya betul. Ya, ini ada Bunga. Selamat malam Bunga. Doni. Malam. Salam pijat Bang.
Oh, oke, baik. Sudah Doni. Bang. Doni, selamat malam Doni. 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 Malah kabur. Apa masih berat ini temanya? Apakah Yesus kenal Bible? Kenal Bible? Berat, masih berat kayaknya Gurunda ini. Tapi harus diajarkan memang. Sama seperti apakah Yesus lahir tanggal 25 itu kan sudah sering kita hantam itu ya kan ya. Nah ini yang belum. Kalau kita di Islam kan jelas bagaimana Allah memberikan legitimasi, memberikan validasi terkait dengan kitab yang kita pegang sebagai petunjuk, yaitu Al-Quran. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 180 berapa itu? 85. Kemudian Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian surah Al-An'am ayat 92. Kemudian Al-Araf ayat 204. Ada lagi di surah An-Nahl 98. Ayat-ayat tersebut memberikan validasi tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qara'tal Quran. Jadi Nabi Muhammad menyebut Quran, mengenal Quran, mengajarkan Quran. Berarti mendapatkan validasi dari Nabi Muhammad, kitab yang digenggam umat Islam hari ini. Bagaimana dengan Bible? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filemon, Timotius. Apakah Yesus mengenal buku-buku itu? Nah, ini penting. Kalau Yesus mengenal buku itu, apa tanggapan Yesus? Bisa nggak buku itu dijadikan sebagai panduan beragama? Panduan hidup, bertuhan dan bermasyarakat. Bisa nggak? Ada nggak validasinya? Kalau tidak ada, lalu apa dasarnya kita ingin menjadikan buku-buku itu sebagai runutan? Sebagai tuntunan? Kalau tidak ada validasi, tidak ada kemudian legalitasnya dari Yesus. Sama seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau tidak ada pengesahan, ngapain undang-undang itu kita jalankan? Dalam berhubungan sesama anak bangsa, aturannya kemudian secara birokrasi, aturan-aturan yang ada di pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, camat, desa, dan seterusnya. Supaya apa? Aturan itu dipakai untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, aturan yang mereka pakai berdasarkan dengan buku tersebut. Buku ini ada enggak validasinya dari Yesus? Itu penting. Katanya pengikut Yesus. Lalu buku panduannya Bible. Ada enggak Yesus mengajarkan itu? Kalau enggak ada, lalu apa dasarnya mengatakan surat-surat Paulus itu adalah benar? Buku Lukas itu benar. Buku Matius itu benar. Buku Markus itu benar. Buku Yohanes itu benar. Apa dan bagaimana dan siapa yang membenarkan buku-buku itu? Mengambil buku-buku di pasar, di Gramedia ngambil, terus jadikan sebagai panduan hidup. Siapa yang memberikan validasi? Siapa yang punya otoritas? Ayo. Bahwasanya buku ini sah, valid untuk dijadikan sebagai petunjuk kehidupan menuju kepada keselamatan. Siapa? Yesus? Enggak. Hasem, Elohim? Enggak juga. Lah, lalu siapa, Rek? Siapa yang coba? Ada nggak yang bisa menjawab orang-orang Kristen? Kalau tadi malam sih, bukannya menjawab, malah kesurupan semua. Tapi pada endingnya mereka mengakui bahwa Yesus tidak mengenal Bible. Nah udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bubar.
Bubar. Bubar. Gulung tikar. Jual, jadikan masjid. Ada agama, kitab sucinya nggak ada validasi. Taurat tervalidasi oleh pembawanya, Nabi Musa alaihi salam. Daud tervalidasi oleh Nabi Daud alaihi salam. Apa? Buku Mazmur atau Zabur. Injil tervalidasi oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan juga tervalidasi oleh Yesus. Lukas. Nehi. Markus. Tidak. Lalu pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Kata siapa? Kata Lukas. Ada enggak validasi dari Yesus? Dek Nara. Lalu? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ada enggak validasi cerita itu dari Yesus? Tidak ada. Lalu? Akulah Alfa dan Omega. Oh ya? Ya. Di mana itu tertulis? Di kitab Wahyu. Yesus tahu enggak tentang kitab Wahyu itu? Yesus beri validasi enggak? Enggak. Lalu? Mau dijadikan pedoman iman? Iya. Lah, Yesus sendiri tidak tahu buku itu. Gimana ceritanya? Kalau orang menjadikan sebuah buku sebagai tuntunan masa atau bercocok tanam, tidak masalah. Ini masalah keyakinan, Om. Ini masalah keselamatan dunia akhirat. Buku yang dipakai sebagai buku panduan, buku yang tidak ada pengesahannya kemudian dari tokoh yang dianggap sebagai junjungan. Siapa dia? Yesus. Siapa penerima firman? Yesus. Siapa yang mereka imani sebagai firman yang turun ke muka bumi? Yesus. Siapa yang bersama-sama dengan Tuhan? Yesus. Siapa yang dipilih oleh Tuhan? Yesus. Siapa yang menjadi dutanya Tuhan? Yesus. Siapa menjadi jalan keselamatan? Yesus. Tanya Yesus. Yesus. Ya paman, adakah engkau mengenal buku Kristen yang mereka imani, yang mereka jadikan sebagai buku suci untuk menuhankan dirimu? Apa kata Yesus? Nehi merica ketum merjahe. Enggak ada Yesus mengenal buku-buku itu. Lalu kita orang Islam mau ikut-ikutan. Mau ikut-ikutan masuk. Mengimani buku itu. Buku yang tidak ada validasi dari Yesus. Jangan mau. Jangan mau. Jangan karena Indomie kemudian kita mau membuang Al-Quran. Demi buku yang tidak jelas asal usulnya ini. Yang tidak dimiliki. Yang tidak memiliki legalitas, stempel akurasi daripada Yesus itu sendiri. Harus ada stempel Yesus dong. Cap jempol kayak atau apa. Kalau tidak ada ya buku ini apa? Cerita tentang Yesus. Sama ketika nanti bom-bom sudah meninggal dunia. Terus ada orang yang bercerita tentang bom-bom. Yang punya buku tidak pernah bertemu dengan bom-bom. Tapi bercerita tentang bom-bom karena dia melakukan penyelidikan. Bom-bom ini matanya bola, hidungnya mancung ke dalam, bibirnya tebal kayak pisang. Kumisnya yang kiri 13 lembar, kumisnya yang sebelah kanan 12 lembar. Jenggot seperti sarang lebah, mata bola, pusarnya buncit kayak bola kasti, kakinya besar kayak pohon kelapa. Tinggi 50 cm, berat badan 250 kilogram. Nah, diceritakan tuh. Tapi bom-bom tidak pernah memberikan validasi dan membenarkan buku itu. Hanya orang bahlul yang percaya kepada buku itu sebagai firman bom-bom.
Ini bom-bom bersabda. Sementara bom-bom tidak pernah kemudian bertemu dengan penulis. Itu namanya dongots. Lebih mementingkan kenikmatan-kenikmatan yang disajikan oleh buku itu daripada kevalidan buku itu sendiri. Apa yang diajarkan dalam buku itu? Oh, tidak ada siksa kubur. Oh, asik ini. Oh, bukan lagi hamba Tuhan. Wah, paling asik. Oh, kita ada ini anak-anak Tuhan. Wah, asik kali ini. Mati langsung terjun ke surga. Wah, keren kali. Apalagi? Boleh makan babi. Wah, keren. Makan segala. Wah, mantap. Gak ada lagi aturan. Wah, keren kali. Lah orang peluklah buku itu. Jadikan sebagai kitab suci. Kenapa? Karena sesuai dengan nafsunya. Coba buku itu di dalamnya isinya. Jangan kau makan ini. Jangan kau makan itu. Potong nonotmu. Kuduskan hari ini. Dan seterusnya. Mau nggak mereka? Pecinta-pecinta duniawi. Orang yang menjadikan dunia ini sebagai surga. Tidak mungkin mau menerima buku seperti itu yang ada aturannya. Tapi kalau orang yang bebas. Mau hidup ngapain saja. Selatnya hewan. Pasti menerima buku itu. Meskipun mereka nggak tahu. Bahwa buku itu tidak ada validasinya. Meskipun mereka tahu. Bahwa buku itu tidak ada validasinya. Mereka tetap saja akan percaya buku itu. Kenapa? Karena selaras dengan nafsunya. Itu. Nah, silakan Anda jelaskan ke kami di sini, Tante Martin, apakah Yesus mengenal buku Bible Anda? Silakan. Cuma bodoh. Silakan. Cuma. Apakah Yesus mengenal buku Anda, buku Bible Anda? Nangis dia nangis. Silakan dijawab. Nangis dia nangis. Ya kan? Cuman bisa gitu. Cuman bisa kayak gitu. Nah, kenapa? Karena isi perutnya kemudian diganggu. Kenikmatan-kenikmatan duniawi yang mereka rasakan ini merasa terancam. Diusik kesenangannya. Iblis kalau diganggu kesenangannya begitu. Padahal diajari supaya menggunakan akal sehat. Bagaimana bisa Anda menjadikan sebuah buku untuk petunjuk kehidupan keselamatan Anda, tapi isinya cuma ilusi. Buku itu tidak ada validasi. Buku itu tidak dikenal oleh Yesus. Terus Anda jadikan sebagai panduan hidup. Itu namanya koplak. Ya, cuman mau pamer kebodohan kayak gitu. Kamu ditanya loh Tante. Saya tanya kepada Tante Martin. Apakah Yesus mengenal Bible? Ya, cuman begitu. Ditonton sama Kristen yang lain kecewa. Kristen yang lain, aduh wakil kita yang naik begini. Kayak gini bukan manusia ini bang, longor. Yang Kristen yang nonton di bawah berharap ada Kristen yang bisa menjawab, malah dipermalukan. Besok-besok langsung minta syahadat. Kenapa syahadat bang? Aku kecewa dan semua oten. Tak ada yang bisa diandalkan. Ditanya tentang Bible, entah kemana-mana jawabnya. Islam lebih paham Bible daripada mereka yang naik. Padahal ngakunya sarjana. Ngakunya pastor, ngakunya pendeta. Giliran dikasih data dia malah yang bertanya, itu tertulis di mana? Mungkin karena fokusnya selama ini hanya duit. Foolish. Ditanya baik-baik loh. Sama seperti kalian bertanya kepada kami. Apakah Nabi Muhammad mengenal Al-Quran? Kami langsung menjawab, ya. Beliau sendiri berkata, Huzu Al-Quran min arba'ah. Tuh, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Belum lagi dalam ayat suci Al-Qurannya dijelaskan, Sahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Jelas. Tapi giliran kalian ditanya, apakah Yesus mengenal buku Bible?
Bom-bom bodok. Bom-bom bodok. Bom-bom bodok. Cuma naik di sini ngatain bom-bom bodok. Gimana itu? Ayo silakan saudara Oten naik jelaskan ke kami. Kami menghargai. Silakan Berso. Silakan. Silakan Anda jawab. Muhammad menulis Al-Quran? Nabi Muhammad tidak menulis Al-Quran, tapi Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran itu. Beliau menghafal Al-Quran, yang menulis para sahabatnya. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Nabi Muhammad menyebut kitab Al-Quran ini. Nabi Muhammad menyebut, Nabi Muhammad mengajarkan kitab Al-Quran. Menulisnya para sahabat. Iya, setelah Kirain beliau Muhammad yang nulis Quran. Oh enggak, beliau tidak menulis Quran. Beliau bukan kayak Paulus, penulis. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quranul Karim dan para sahabat menghafalkan. Para sahabat kemudian menuliskan. Subhanallah. Kalau beliau yang menulis, sudah pasti semakin banyak orang yang ingkar orang-orang dongo, cuplis tuyul yang akan mengingkari Quran itu. Sedangkan bukan beliau yang nulis, orang-orang cuplis tuyul, pecinta babi, itu tidak suka dengan Quran. Masih menuduh itu karangan Nabi Muhammad. Apatah lagi kalau beliau yang nulis. Gitu. Sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Dia situ Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, mengajarkan tentang Al-Quran. Nah, apakah Yesus mengajarkan tentang buku Lukas? Mengajarkan tentang buku Matius, buku Yohanes, buku Markus, buku Roma, Galatia, Filipi. Apakah Yesus mengenal buku-buku itu? Itu pertanyaan. Silakan Anda jawab. Jangan cuma besar mulut. Sedikit-sedikit Yesus, sedikit Yesus. Yesus, 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 Yesus. Pas ditanya buku yang kau jadikan sebagai panduan agama, Yesus kenal enggak? Enggak. Bingung langsung. Langsung kentut keluar kelereng.